Saya kalau bicara ini, pengen nangis saya. Saya melihat begitu banyak orang sibuk beragama, sibuk menjalankan ritual agama, tapi yang dia lakukan pun dia tidak tahu, tidak menyadari untuk apa. Makanya di Quran kita tidak diajarkan untuk konsisten, diajarkannya istiqomah. Istiqomah bukan konsisten, istiqomah itu dinamis, bangkit, selalu dinamis, adaptif terhadap perubahan, itu dinamis namanya. Kenapa kita belum mencapai peradaban ini? Yuk kita lihat sekarang. Di mana level jiwa kita? Kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Kata kembali itu bukan mati. Bukan. Tetapi di saat hidup kita, sudah pulang gak kita kepada jati diri kita? Allah yang Maha Adil tidak pernah membeda-bedakan. Yahdillahu li nurihi mayyasha. Allah akan menunjukkan kepada cahayanya siapa saja yang dia kehendaki. Dan siapa yang akan dia kehendaki? Yang punya kehendak. Jadi kalau kita semuanya punya kehendak untuk mencapai itu, kita bisa. Makanya kenapa Nabi Muhammad oleh Allah di Quran dipesankan di surat Al-Kahfi ayat 110. Kul innama ana basyarum mislukum. Kul, katakanlah. Innama ana basyarum mislukum. Sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian. Kenapa Nabi Muhammad disuruh berkata itu di dalam Quran surat Al-Kahfi? Kenapa? Supaya kita tidak mengalami diskriminasi diri. Tidak merasa diri kita tidak pantas. Tidak merasa diri kita tidak pantas mencapai itu. Ketika Nabi Muhammad disuruh mengatakan sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian. Berkeluarga seperti kalian. Bekerja seperti kalian. Berdagang seperti kalian. Berumah tangga seperti kalian. Punya keturunan seperti kalian. Itu artinya apa? Apa yang aku capai secara spiritual bisa kalian capai. Itu pesannya begitu. Artinya itu adalah kemerdekaan, kebebasan. Bahwa Allah membuka pintu yang sama buat semua orang. Allah memberikan kesempatan yang sama buat siapapun untuk mencapai yang sama. Jangan sampai ada perasaan dalam diri kita, itu kan nabi, itu kan rasul. Saya tidak mungkin bisa mencapai itu. Begitu kita tidak memantaskan diri kita, kita tidak akan bisa mencapainya. Betul, kita bukan siapa-siapa. Tapi apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami, bisa kita rasakan dan alami kalau kita mau. Umatnya Nabi Musa disuruh beriman kepada Allahnya Musa. Diabadikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 55. Hai umatku, kata Musa, imanlah kepada Allahku, Tuhanku. Apa kata mereka? Aku tidak akan bisa beriman kepada Allahmu Musa. Aku tidak akan bisa beriman kepada Tuhanmu Musa sebelum aku sama-sama menyaksikan seperti engkau menyaksikannya. Itu permintaan yang wajar, permintaan yang masuk akal. Umatnya Musa disuruh iman pada Allahnya Musa, tidak langsung, yes Musa, saya iman pada Allahmu, tidak begitu. Aku tak akan bisa beriman pada Allahmu itu kalau aku belum sama-sama menyaksikan seperti engkau menyaksikannya. Wajar permintaan itu? Wajar. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan kita tidak mungkin bisa mencapai seperti yang dicapai oleh mereka, bagaimana kita bisa mengimani sesuatu yang kita tidak mengalaminya? Saya kasih tahu. Di sini ada air. Ini gelas punya saya. Kalau saya cicipi air ini, saya bisa berkata pada Bapak Ibu, oh air ini rasanya tawar, air ini dingin, ini namanya air mineral. Jangan percaya. Jangan percaya cuma karena saya yang berbicara. Sebelum Bapak Ibu mencicipi air yang sama, jangan percaya semua kata-kata saya. Oh ini betul air mineral, oh ini betul air putih, ini betul air dingin. Kalau sudah mengalaminya. Kita selama ini seakan-akan tidak boleh mengalaminya, tapi harus percaya. Apa kabar?
Makanya saya sering mengatakan, iman itu meyakini sesuatu yang belum kita lihat sampai kita bisa melihat sesuatu yang kita yakini itu. Baru iman itu. Kalau kita baru meyakini yang belum kita lihat, itu baru setengah iman. Tapi kalau kita sudah bisa melihat yang kita yakini, sudah full imannya. Masa mau setengah terus? Mau jadi setengah manusia gitu? Setengah gila? Setengah waras? Masa mau jadi manusia setengah? Ya. Makanya kajian kita hari ini memberi suka, mencabut duka. Memberi suka berarti kita semua dalam kehidupan ini sudah menjadi sumber sukacita, sumber kebahagiaan, sumber rahmat bagi siapapun orang yang di sekitar kita. Sudah sampai di level itu belum? Yang kedua, lebih berat lagi, bukan sekedar memberi suka, tapi kita bisa mencabut duka. Berarti kita ini sudah menjadi penyelamat bagi umat. Jangankan jadi penyelamat bagi umat, bagi diri sendiri aja masih bingung. Makanya leluhur kita di tanah Parahyangan itu mengatakan, sing bisa nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nyaangan kanu poeken, ngahudangkeun kanu sare, nepak kanu poho, nganter kanu keeng. Kan sebelum kita melakukan itu, kitanya sendiri kan yang harus beres. Kita bisa nulung kanu butuh kalau kitanya sudah menjadi profesional, punya keahlian apa kita? Kita bisa nalang kanu susah kalau kitanya sudah tidak susah lagi. Kita bisa nyaangan kanu poeken kalau kitanya sudah caang. Kita bisa ngahudangkeun kanu sare kalau kitanya sudah bangun. Kita bisa nepak kanu poho kalau kitanya sudah eling. Kita aja masih lupa. Coba ditanya, masih ingat gak sama yang disaksikan oleh kita dulu di alam alastu? Kan saat itu kita ditanya sama Allah, alastu birabbikum? Saat itu kalian menjawab, qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan ya Allah. Kalau kalian saat itu pernah menyaksikan, harusnya apa yang kalian saksikan saat itu ingat kan sekarang? Sekarang saya tanya, apa yang kalian saksikan dulu? Masih ingat sekarang? Lupa. Kalau lupa itu dibawa mati, maka kita mati dalam keadaan punya utang. Itu yang dikatakan Rasulullah. Yang paling berbahaya itu utang yang itu, utang pribadi kita. Asalnya kita tahu, selama hidup kita tidak tahu, mati dalam keadaan tidak tahu. Maka di Quran dikatakan, barang siapa yang tidak tahu di dunia, tidak akan tahu di akhirat. Dan tidak akan pernah ketemu dengan yang dia cari. Lupa. Padahal kita asalnya ingat. Kita asalnya tahu, sekarang kita menjadi tidak tahu. Ada gak dalam diri kita, saya ingin tahu lagi ya Allah, apa yang saya pernah tahu, ada gak? Kalau ada, bagus. Asalnya kita tahu, kita menjadi tidak tahu, dan kita tahu lagi, itu namanya taubat. Taubat itu bahasa Arab, artinya kembali. Kembali pada jati diri kita yang asli. Kita tahu siapa diri kita. Makanya siapa yang tahu dirinya, dia akan tahu Tuhannya. Keren kan? Masa tidak pengen tahu? Masa hanya hidup hanya mencapai ini, mencapai itu. Yang bersifat kamadatu, yang bersifat rupadatu. Apa kita tidak ingin mencapai arupadatu? Itu kebahagiaan yang abadi. Kebahagiaan yang tidak luntur lagi. Saya kalau bicara ini, pengen nangis saya.
Saya melihat begitu banyak orang sibuk beragama, sibuk menjalankan ritual agama, tapi yang dia lakukan pun dia tidak tahu, tidak menyadari untuk apa. Jadi robot. Saya pengen jus aja di Jepang, udah gak ada pelayan. Semua harus dengan robot. Di Jepang itu punya duit banyak, gak bisa belinya, lapar. Makanya itulah pentingnya adaptif terhadap teknologi. Duit banyak gak bisa cara belinya, lapar. Iya, mana yang harus dipijitnya? Gimana cara masukin duitnya? Di mana ngambil kembaliannya? Makanan apa yang mau dipesan? Semua harus, apalagi tulisannya Jepang. Karena nasionalisme mereka sangat tinggi. Jarang ya yang menggunakan bahasa Inggris. Kalau tidak adaptif terhadap perkembangan. Pengen jus, gak bisa masukin uangnya. Mana yang harus dipencet, gak tahu mencetnya yang mana. Gak bisa. Beda di sini, gampang. Mang, jus. Pengen yang mana? Mangga, jeruk, apa? Semua sudah dikerjakan dengan robot. Bayangkan ya, di negara-negara maju, pekerjaan manusia menjadi sangat terbatas. Berarti kita sekarang harus mikir kan, gimana kita lebih pintar dari robot. Robot itu konsisten. Konsistensi itu titik mati, dia hanya melakukan tindakan itu-itu saja. Makanya di Quran kita tidak diajarkan untuk konsisten, diajarkannya istiqomah. Istiqomah bukan konsisten. Istiqomah itu dinamis, bangkit, selalu dinamis, adaptif terhadap perubahan, itu dinamis namanya. Sebelas hari saya di sana, toilet aja di sana sudah elektrik semua. Begitu kita duduk di kloset, sudah langsung klosetnya ngasih alarm, hangat. Jadi pantat tuh hangat, otomatis. Begitu nyampe di sini, mana klosetnya basah lagi, betul nggak? Iya. Yang harus dipijit yang mana? Yang mau dibersihkan mana? Apakah yang dibersihkan bagian anus, yang dibersihkan bagian depan? Ya terserah, mijitnya salah ya udah. Ya. Kalau tidak tahu, yang luar biasa apa di situ? Ada musik, gambar musik, tulisannya privacy. Saya udah penasaran, pencet, pencet, disada tah musik, ya. Hebat orang Jepang. Kenapa? Supaya kalau ada suara-suara yang keluar dari ini, apalagi anginnya terlalu banyak, mencret lagi, itu kesilap itu. Aduh, saya ingat itu. Ingat saya dulu pernah belajar torikoh, namanya torikoh. Torikoh meniadakan rasa malu orang. Itu satu torikoh itu. Jadi torikohnya itu tidak belajar apa-apa kecuali meniadakan rasa malu orang. Itu kayaknya sebelum si pencipta kloset itu menciptakan musik yang privasi itu sudah belajar torikoh meniadakan rasa malu orang. Kan kalau kita masuk ke WC yang kita ya, kan perepet itu kedengeran kan sama yang lain. Privasi kita terdengar. Di sana dikasih musik coba. Supaya apa? Sampai kepikiran. Privasi kita tuh terjaga. Itu bagaimana cara mereka memperlakukan orang lain. Itu luar biasa. Kita orang lain kentut aja langsung semuanya nengok ke belakang. Betul nggak? Udah gitu kemudian gini, kentut ya ibu? Aduh. Kan harusnya pura-pura tidak tahu aja. Betul nggak? Aduh. Jadi ini soal peradaban Bapak Ibu, peradaban. Peradaban.
Jadi bayangkan ya, peradaban kita tuh jauh tertinggal. Dan kenapa peradaban kita jauh tertinggal? Ada apa sebetulnya? Saya sih sudah tahu jawabannya, cuman saya belum saatnya ngasih sekarang. Takut kaget. Nanti aja suatu saat, kalau udah agak dewasa sedikit. Kalau saya kasih jawaban sekarang tuh pasti banyak yang kaget itu. Pasti banyak yang marah. Apalagi yang jiwanya masih di level jiwa marah. Orang yang di level jiwa marah gak mungkin bisa memberi suka pada orang lain. Gak mungkin mencabut duka dari orang lain. Gak mungkin. Nah, oleh karena itu saya mau kasih tahu. Kenapa kita belum mencapai ini? Kenapa kita belum mencapai peradaban ini? Yuk kita lihat sekarang. Di mana level jiwa kita? Tapi sebelumnya saya mau bacakan Quran surat Al-Fajr. Itu surat 89 ayat yang ke-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Diterjemahkan oleh Departemen Agama, hai jiwa yang tenang. Saya setuju terjemahan ini. Jadi nafs diri, diterjemahkan jiwa, setuju, saya setuju. Tapi saya tidak akan menjelaskan dulu jiwa itu apa, terlalu panjang, tidak akan cukup 10 SKS itu. Apa bedanya jiwa dengan ruh? Apalagi itu harus dialami dulu, Sekarang sudah aja, bilang jiwa diri aja, gitu. Disederhanakan. Karena jiwa dengan ruh tuh beda pisan. Yang ditiupkan Allah ke dalam diri kita itu ruh, bukan jiwa. Fa idza sawaituhu wa nafahtu fi mirruhi, yang ditiupkan ruhku kata Allah. Tapi setelah ditiupkan ke dalam diri kita kok muncul yang namanya jiwa. Nah, supaya tidak pusing sudah aja. Kalau saya bilang jiwa itu adalah diri pribadi kita. Itu aja. Tapi bukan diri yang luar, diri yang dalam. Diri yang dalam, ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan dulu itu. Bagus kalau Bapak Ibu mau belajar nanti mengalami sendiri. Yang mana jiwa menaruh nanti mengalami sendiri. Bagus kalau mengalami sendiri ya. Dijelaskan itu tidak bagus. Nah, ini yang dihaikan siapa? Hai jiwa yang tenang. Kira-kira Bapak Ibu dihaikan gak jiwanya? Ya gitu kan, ngajinya harus begitu ya. Kan ini hai jiwa yang tenang, kira-kira saya termasuk enggak? Gitu kan pertanyaannya ya. Semoga masuk. Ya, ngaku aja enggak apa-apa. Nanti setelah saya jelaskan baru tahu, oh ternyata saya belum masuk ya. Nanti belakangan. Jadi ini saya sampaikan dulu, hai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki. Kembalilah kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi. Jadi ridho itu harus diridhoi. Cinta itu harus dicintai. Ngaku itu harus diakui. Ya. Kalian boleh ngaku jadi orang beriman, boleh, gak ada masalah. Ngaku presiden juga gak ada masalah. Ngaku Pak RT gak masalah. Ya, ngaku itu boleh, bebas ya, bebas. Tetapi pertanyaan berikutnya, apakah pengakuan saya diaku? Itu kan masalahnya. Kalian kan selama ini ngaku jadi orang beriman aja. Pernah nanya gak apa saya ini diaku sebagai orang yang beriman oleh Allah? Kan itu masalahnya yang tidak pernah ditanyakan. Ingin tahu orang beriman atau bukan? Ya baca surat Al-Mu'minun. Di surat Al-Mu'minun dikatakan qad aflahal mu'minun. Ciri orang yang beriman itu nomor satu, bahagia. Sekarang tanya kalian, bahagia tidak? Bahagia tidak? Kalau tidak bahagia enggak berani, belum iman. Gitu aja, sederhana ngaji. Paham ya? Jadi kata Quran orang beriman itu bahagia. Kalau belum bahagia, kalian belum beriman. Gitu aja kalau saya ngaji gitu. Gak banyak pertanyaan saya.
Makanya saya ingin meletakkan diri saya menjadi orang bahagia, gimana caranya? Sampai saya menemukan, oh ternyata bahagia bukan senang. Kalau saya mendapat sesuatu yang saya inginkan itu baru senang. Tapi kalau saya melepaskan yang saya punya itu baru bahagia. Ternyata bahagia itu melepaskan. Beda. Senang dan bahagia bukan persamaan kata. Itu sama dengan antonim. Itu adalah lawan kata. Karena senang itu mendapat, kalau bahagia itu melepaskan. Kalau kita bisa melepaskan yang kita dapat, di situ letaknya bahagia. Saya punya uang 100.000. Senang. Dan tidak jadi apa-apa. Tapi ketika saya ngajak makan orang-orang, walaupun cuma 20.000 satu bungkus, makan sama-sama, dilepaskan uang itu, melihat mereka senang, itu baru saya bahagia. Lah belajar senang bahagia aja selama ini gak jelas. Betul gak? Padahal kata-kata itu cerminan dari peradaban. Tingkat peradaban yang kita capai itu lewat kata-kata. Pertanyaannya, apakah kita dihaikan oleh Allah? Jawabannya sederhana. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Kata kembali itu bukan mati. Bukan. Tetapi di saat hidup kita, sudah pulang gak kita kepada jati diri kita? Karena kata kembali selalu aja mati, bukan. Di Quran dikatakan wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa dallu sabila. Barang siapa yang buta di dunia, tidak melihat di dunia, tidak akan melihat di akhirat. Bahkan jalannya lebih sesat, kata Quran. Jadi kalau tidak melihat di dunia, tidak akan melihat di akhirat. Lah kita belajarnya melihatnya nanti katanya di akhirat. Di dunia gak usah diurus. Kan yang menentukan masa depan kita itu hari ini. Besok itu ditentukan oleh hari ini, bukan? Kan waktu yang sebenarnya kita itu saat ini. Besok itu tergantung hari ini. Jangan berjudi ya. Makanya judi itu haram. Judi yang paling berbahaya adalah membiarkan nasib kita tidak menentu. Coba tanya. Sholatmu diterima apa tidak oleh Allah? Terserah Allah, judi. Itu judi yang berbahaya. Judol juga berbahaya. Tapi judi itu berbahaya. Membiarkan masa depan kita dalam keadaan tidak pasti. Harusnya kita meyakinkan. Sholatmu diterima oleh Allah atau tidak? Diterima. Apa buktinya? Setelah sholat saya berubah. Lebih sabar, lebih bijaksana, lebih menerima perbedaan. Itu indikatornya bisa diukur langsung sekarang di sini. Gak usah tanya malaikat. Kenal juga enggak? Betul enggak? Ya tanya aja diri kamu, gampang kok. Itu dinyatakan di kitab Al-Hikam itu sama Ibnu Atha itu. Kalau kamu ingin tahu sholatmu diterima atau tidak oleh Allah, gak usah tanya Allah, tanya aja diri kamu. Berapa banyak perubahan kamu setelah sholat? Masih iri hati, masih cemburu, masih marah, masih jengkel. Tidak bisa menerima orang lain apa adanya. Udah jelas tuh gak diterima sholat. Ini dari tadi saya bicara ngerti apa tidak? Kalau ngerti teruskan ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi ciri orang yang tenang itu adalah orang yang sudah pulang. Yang sudah kembali kepada Tuhannya. Dalam keadaan ridho dan diridhoi. Pertanyaannya, Bapak Ibu sudah pulang? Belum. Kan kalau dia sudah pulang, sudah kembali ke rumpunya dong. Kalau dia sudah kembali ke rumpunya, dia sudah mewarisi kodrat ilahi lagi. Kodrat ilahi, pengasih, penyayang, lembut, sabar, itu yang sudah balik itu begitu. Lanjut. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam jamaah hambaku. Siapa hambanya Allah? Yang sudah menghambakan diri kepada Allah. Apa kabar? Malah Allah disuruh menghambakan diri kepadamu. Malah Allah diatur-atur olehmu. Malah Allah harus nurut pada keinginan-keinginan begitu. Itu yang kau lakukan setiap habis sholat.
Diatur Allah itu supaya ngikutin keinginan. Kalau ngikutin keinginanmu disebut mustajab. Begitu kan? Kalau nggak ngikutin keinginanmu disebut tidak mustajab. Pergi ke toko buku, kayaknya salah doa. Cari doa, kumpulan doa-doa mustajab. Tambah bodoh lagi. Itu belajar agama dari kecil di rumah, perpustakaanmu itu cuman isinya itu aja. Kumpulan doa-doa mustajab, itu aja bukunya. Gimana caranya ngatur Tuhan supaya Tuhan ngikutin keinginanmu, begitu. Kalau Tuhan takluk pada keinginanmu disebut mustajab. Kalau enggak takluk tidak mustajab, begitu. Lalu mulai mencari doa-doa apa ya yang mustajab. Lagian ada lagi yang ngajarinnya. Saya bingung. Setelah gitu cari lagi tempat-tempat yang mustajab. Wah, udah. Kata orang yang pulang dari Mekah, tempat yang mustajab namanya multazam. Wah, nyampe ke Mekah yang dicari pertama kali multazam. Begitu sampai di multazam, berebet, ya, kumpulan segala perintah untuk mengatur Tuhan supaya mengikuti segala keinginanmu. Wah, pulang dari sana uring-uringan, ternyata multazam bohong katanya, ya. Saya sudah doa di sana, ternyata tidak semua keinginan saya dikabulkan sama Allah. Udah, marah lagi sama Allah. Begitu. Orang yang semacam ini mau ngaku sebagai hamba Allah, lucu. Hamba Allah itu mereka yang sudah bisa menerima semua kepastian Allah. Sudah tidak terjebak benar salah, baik buruk, apapun yang terjadi, dia percaya itu kasih sayang Allah. Pagi-pagi ada orang yang WA dari Malaysia. Semoga sedang nonton di TikTok. Saya bisa menemukan kedewasaan diri saya karena saya dikasih ibu saya yang galak. Dan ibu saya dari kecil selalu main rotan. Setiap saya tidak sesuai dengan keinginan ibu saya, selalu rotan hadiahnya. Tapi di akhir WA-nya beliau mengatakan, saya bisa mencapai ini hari ini. Lalu saya balas, kalau ibumu bukan yang itu, yang ahli rotan itu, kamu tidak bisa mencapai diri kamu yang hari ini. Bukankah ibumu yang itu yang kamu bilang salah selama ini adalah cinta kasih Allah? Setelah saya sampaikan begitu, balasannya cuman air mata. Karena kita tidak mengerti kan, betul nggak? Kita selalu menginginkan yang kita mau. Padahal kebutuhan kita bukan itu. Allah selalu memberikan yang kita butuh, bukan yang kita ingin. Lanjut, masuklah ke dalam surgaku. Jadi ternyata jiwa yang tenang itu, satu, sudah kembali kepada Allah. Dua, sudah menjadi hamba Allah. Tiga, sudah masuk ke surga. Kapan? Saat ini juga. Tenang pasti. Pertanyaan saya sekarang, berani mengatakan bahwa saya adalah jiwa yang dihaikan oleh ayat ini? Berani? Oh, tadi berani. Saya Allah tadi berani. Begitu dijelaskan jadi gak berani. Tetapi gak apa-apa. Ini motivasi ya. Jadi karakternya, cirinya ada 3. 1, sudah kembali kepada Allah. Berarti sudah kenal kembali kepada Allah. Sudah kenal jati dirinya. Sudah kenal Tuhannya. 2, sudah masuk ke dalam golongan hambanya. Sudah menghambakan diri seutuhnya kepada Allah. Hidupnya sudah bergantung pada Allah. Terserah Allah. Karena dia percaya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak mungkin Allah ya memberikan sesuatu bukan untuk kebaikan kita. Yang ketiga, sudah masuk ke dalam surga. Kapan? Di sini, saat ini, sekarang. Lanjut dulu sebelum saya lanjutkan. Di dalam Quran surat Ar-Ra'd
ayat 28 ya. Wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatum mir rabbih. Orang-orang yang kafir, awas ya. Mulai sekarang biasakan kalau ada kata-kata kafir di Quran, jangan diarahkan pada orang lain yang berbeda agama dengan kita, yang berbeda keyakinan dengan kita. Stop itu. Ya, itu masa lalu ketika kita belum sadar. Kafir itu artinya tertutup. Sudah jadi bahasa Inggris kafir. Makanya wa yaqulul ladzina kafaru, orang-orang yang kafir itu artinya orang-orang yang tertutup. Jangan-jangan saya masih tertutup. Jangan-jangan. Udah, gak usah memberi judul pada orang lain. Lebih bagus ngajinya arahkan pada diri kita sendiri. Coba kalau dikasih saran sama orang lain, nerima atau marah? Oh, masih tertutup kan? Kafir tuh. Kalau ada ilmu baru, masih ingin ilmu lama. Walaupun yang lama tidak bermanfaat. Terima gak ilmu baru? Gak diterima? Kalau gak nerima tuh masih kafir tuh. Masih tertutup. Jadi kafir itu sudah disempitkan. Hanya untuk kasih judul pada orang lain. Gak ada artinya. Itu hanya menimbulkan permusuhan. Coba sekarang kata kafir itu kawinkan dengan diri kita. Jangan-jangan saya masih belum terbuka. Jangan-jangan saya masih tertutup. Coba saya tanya. Nih kaum laki-laki, kalau dinasehatin sama pasangannya nerima apa tidak?